Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama kembali dalam ibadah kita. Walaupun hanya dengan format online atau virtual seperti biasa karena faktor daripada pandemi COVID-19. Tapi saya yakin dan percaya jemaat Tuhan sekalian tidak akan berkurang sukacitanya walaupun kita hanya bertatap muka secara online. Baiklah jemaat Tuhan sekalian, kita akan memulai acara ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya di muka bumi, kita akan mengagungkan pengakuan iman kita. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah jemaat Tuhan sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan kidungkan sebuah pujian, tahta sucinya. Saatnya kita berdiri di altarnya, karena Allah Maha Kudus hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam tahta sucinya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita katakan kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita kidungkan pujiannya sekali lagi. Kita katakan kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji,
angkat tangan, kita masuk ke hati. Kita masuk tangan suci-Nya bersama para malaikat penyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Doa pembukaan, saya persilakan Bapak Pendeta Otnel Basar MTH. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membuka ibadah kita dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Oleh karena kebaikan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami tahu Tuhan menyertai, memberkati, memberi kekuatan kepada jemaat kami. Kami telah melaksanakan semua kegiatan kami, pekerjaan, usaha kami, 6 hari lamanya. Kami tahu Tuhan adalah Allah kami yang baik, mengasihi kami, memberi kekuatan, kesanggupan untuk melaksanakan semuanya itu. Itulah sebabnya Tuhan kami datang pada hari ini, merendahkan diri kami, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami akan memulai persekutuan kami bersama-sama. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya melalui persekutuan kami pada hari ini, Tuhan dimuliakan, diagungkan, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan membuka persekutuan kami pada hari ini. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Bapak Otnel Basar MTH yang sudah membawa kita dalam doa pembukaan. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Nona Evangelis Noni Irnawati MTH. Namun sebelumnya kita akan kidungkan sebuah pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman, kita nomor 33, Allah Telah Hentar Kita. Kita akan nyanyikan pujian ini dari ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Allah telah hentar kita dalam minggu yang lalu. Mari kita berhimpun di rumahnya penebus. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Berilah kami anugerah demi namanya Yesus. Selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Ayatnya yang ketiga. Dekatlah pada kami yang memuji nama-Mu. Dalam rumah-Mu ini nyatakan kemuliaan-Mu. Bila kami rasalah bayang perhentian kekal. Bila kami rasalah bayang perhentian
Kepada Evangelis Noni Irnawati MTH, saya persilahkan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena itu sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur di pagi hari ini. Karena kami kembali boleh ada bersama-sama dalam ibadah kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan beri bagi kami di hari ini. Dan saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati kami semua. Roh Kudus biarlah bekerja bagi kami semua, memampukan kami untuk boleh memahami firman Tuhan, bahkan terlebih melakukan semuanya dalam kehidupan kami hari demi hari. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar, bahkan terlebih memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah Tuhan memakai dan mengurapi sehingga apa saja yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan jam ke depan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sajalah yang beracara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali ada dalam persekutuan kita. Walaupun sampai hari ini masih kita laksanakan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Tetapi ini tidak mengurangi semangat dan juga sukacita kita untuk datang mencari Tuhan dalam ibadah kita. Dan di pagi hari ini kita pun bersyukur karena kita sudah ada di bulan yang ke-11 di tahun 2020. Nah, kita bersyukur karena pertolongan Tuhan bagi kita sehingga kita pun ada di bulan November ini, dan di bulan ini kita akan merenungkan satu tema yaitu tentang persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau berbicara tentang persekutuan ataupun bersekutu, kita ingat bahwa 3 tugas panggilan gereja itu, yang pertama adalah koinonia, yaitu bersekutu. Yang selanjutnya adalah marturia, bersaksi. Dan yang ketiga adalah diakonia, melayani. Nah, bersekutu ataupun persekutuan ini memang ada di dalam tugas panggilan gereja. Ini adalah panggilan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai gerejanya untuk tetap menikmati persekutuan ataupun bersekutu, baik bersekutu bersama dengan Tuhan, bahkan juga bersekutu bersama-sama dengan sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-41 hingga 47, demikian firman Tuhan cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati,
sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa persekutuan itu adalah salah satu dari tugas panggilan gereja. Nah, disampaikan bahwa bersekutu dari bahasa Yunaninya adalah koinonia tadi, memiliki makna kebersamaan, memiliki atau berbagi suatu hal bersama, atau juga persekutuan. Nah, pada perkembangannya kata ini sering digunakan dalam Perjanjian Baru dari Alkitab untuk menggambarkan hubungan gereja Kristen mula-mula serta tindakan memecahkan roti ataupun perjamuan kudus seperti yang disampaikan di dalam pembacaan kita di pagi hari ini sebagai tanda persekutuan dengan Kristus sekaligus peringatan untuk korban Kristus selama perjamuan Paskah. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, maka istilah koinonia digunakan di dalam gereja Tuhan, gereja Kristen dalam mewujudkan eksistensi dari jemaat untuk saling mengasihi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, koinonia ataupun bersekutu di dalam jemaat Kristus mencakup hubungan yang sangat erat ataupun persekutuan sebagai berikut. Persekutuan dengan Kristus seperti yang disampaikan tadi, persekutuan dengan Roh Kudus, bahkan juga persekutuan antara anggota jemaat itu sendiri. Di dalam pembacaan kita di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-42 sampai 47 di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa koinonia bersekutu memiliki makna kebersamaan untuk saling memiliki atau berbagi suatu hal bersama-sama, dan ini memang mencerminkan ataupun ini memang dicerminkan oleh jemaat Kristus yang mula-mula. Di dalam pembacaan kita di pagi hari ini di ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-47. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita dapat menemukan banyak hal yang dimiliki dan dibagikan secara bersama-sama di antara jemaat mula-mula ini. Di dalam pembacaan kita, baik dalam kehidupan rohani maupun keperluan jasmani. Itulah terjadi ketika koinonia ataupun persekutuan berfungsi secara penuh. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, disampaikan bahwa pertemuan raya di Bait Allah dan perkumpulan di rumah-rumah menjadi penting karena melalui semuanya itu jemaat mengalami persekutuan. Jemaat mengalami koinonia itu sendiri. Nah, persekutuan yang berfungsi sepenuhnya memikat hati banyak orang. Ya, persekutuan yang berfungsi secara penuh ini sangat memikat hati banyak orang untuk dapat beroleh selamat. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-47 disampaikan bahwa dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi persekutuan ataupun koinonia ini bukan hanya merupakan perkumpulan begitu saja, ya, berkumpul begitu saja, selesai itu lalu pulang. Tidak demikian saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Melainkan persekutuan ini adalah ataupun persekutuan ini memiliki sifat
membawa kepada keselamatan. Ya, seperti yang disampaikan di dalam ayatnya yang ke-47 tadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Gereja terbentuk karena adanya persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Jemaat mula-mula berkumpul dan selalu berkumpul dalam persekutuan yang erat. Persekutuan yang utuh antara Tuhan, Yesus Kristus dan jemaatnya diungkapkan dengan ungkapan bahwa jemaat ataupun gereja sebagai tubuh Kristus. Jika kita melihat bahwa persekutuan antara jemaat dan Kristus diumpamakan ataupun diberikan sebuah nama sebagai tubuh Kristus, ya, di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-23. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, gereja sebagai koinonia adalah tubuh Kristus. Jika satu menderita, semuanya turut menderita. Jika satu bersukacita, semuanya pasti bersukacita. Karena memang satu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Dan di dalam tubuh Kristus ini mempersatukan semua orang menjadi satu dan satu di dalam semua oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan melalui gereja juga seluruh anggota jemaat yang berbeda-beda telah dipersatukan menjadi satu tubuh dalam Yesus Kristus, seperti yang disampaikan di dalam 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi persekutuan ini ataupun bersekutu ini mempersatukan kita semua sebagai satu di dalam kerajaan sorga ataupun satu tubuh Kristus. Sehingga tadi disampaikan jika ada seorang ataupun satu yang menderita, maka semuanya ikut menderita. Jika ada satu yang bersukacita, maka semuanya pun ikut bersukacita. Luar biasa inilah jika kita membawa kehidupan kita untuk terus ada di dalam persekutuan ataupun bersekutu secara benar, maka inilah yang akan kita nikmati. Seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melihat bersama-sama ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari jemaat yang mula-mula ini. Antara lain yang pertama adalah mereka belajar mengenai firman Allah secara lebih mendalam. Artinya mereka suka akan kebenaran firman Tuhan. Mereka menyukai firman Tuhan hari demi hari. Nah, untuk mengetahui keluasan dan kekayaan kebenaran Allah itu sendiri dibutuhkan ketekunan dan juga keseriusan. Ya, dibutuhkan ketekunan. Bulan lalu kita sudah merenungkan satu tema ini, yaitu ketekunan. Nah, tanpa ketekunan dan keseriusan kepada kebenaran firman Tuhan untuk mencari kebenaran itu dalam Alkitab, maka kita pun tidak akan bisa mendapat sesuatu hal yang benar. Oleh karena itu mari serius, mari tekun untuk senantiasa belajar firman Tuhan ataupun menyukai firman Tuhan hari demi hari. Seperti yang jemaat mula-mula lakukan. Yang kedua, rajin mengikuti persekutuan. Nah, ini saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang kita alami sampai hari ini. Kadangkala kita sudah merasa jenuh, ya. Kadangkala kita sudah merasa bosan karena ibadah kita masih kita lakukan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga masing-masing. Tetapi hal ini tidak akan menyiutkan
semangat kita untuk tetap menikmati kebersamaan kita dalam persekutuan. Kendati pun bersama dengan keluarga kita masing-masing, bahkan di rumah kita pribadi lepas pribadi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rajin mengikuti persekutuan. Selanjutnya perlu diketahui bahwa Allah seringkali berkarya dalam hidup kita melalui persekutuan. Nah, kadangkala Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa itu justru saat kita ada di dalam persekutuan. Nah, apa yang terjadi kalau kita menjauhkan diri dari persekutuan kita? Tentu kita tidak akan bisa menikmati karya Allah yang luar biasa ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui persekutuan setiap orang percaya akan saling menguatkan ataupun saling dikuatkan imannya, ya. Melalui persekutuan kita saling menguatkan, saling dikuatkan, saling mendorong, bahkan pun saling menopang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya disampaikan di dalam ayatnya yang ke-42 ayat 44 dan 45, mereka pun saling berbagi terhadap sesama mereka, ya. Saling berbagi terhadap saudara seiman. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berbagi, ya. Berbagi merupakan bentuk kepedulian dan cinta kasih kita kepada Allah dan juga sesama. Saat kita berbagi tentunya karena didasari atas dasar kasih kita kepada Allah, bahkan juga kasih kita terhadap sesama kita. Dalam berbagi pun kita belajar mengikis keegoisan diri kita, ya. Dalam berbagi kita belajar mengikis keegoisan dalam diri kita, sebab kita menyadari bahwa semua yang kita miliki ini adalah pemberian Allah. Itulah sebabnya ini yang menjadi ciri khas di dalam jemaat Kristen mula-mula. Oleh karena itu biarlah ini juga menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang terakhir apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di dalam ayatnya yang ke-47 itu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, ya. Luar biasa saudara-saudaraku, sambil memuji Allah. Disampaikan di dalam ayatnya yang ke-47. Sebab dalam sukacita ada semangat hidup, ya. Bahkan hati yang bersukacita dapat menjadi obat yang mujarab dalam menghadapi tekanan hidup. Apa yang kita alami saat ini, kita sementara dalam pergumulan. Kita sementara sama-sama dalam pergumulan yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi dan kondisi hidup ataupun kondisi bangsa kita yang seperti ini. Oleh karena itu mari tetap bersukacita, sebab di dalam sukacita itu tetap akan ada semangat hidup hari demi hari. Di tengah-tengah kondisi hidup seperti apapun, bahkan di tengah-tengah tekanan hidup seperti apapun. Dengan demikian kita memahami bahwa persekutuan yang dibangun atas dasar kesatuan dalam tubuh Kristus ini menjadikan persekutuan jemaat dapat mengatasi segala perbedaan, ya. Dapat mengatasi segala perbedaan baik suku, bangsa, status sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Karena kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Karena itu marilah kita terus menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, bahkan juga bersama dengan sesama kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini atas firman-Mu yang kembali mengajar kami untuk senantiasa ada dalam persekutuan yang benar, sebab saat kami ada dalam persekutuan yang benar, bersama dengan Kristus bahkan juga bersama dengan
sesama kami, maka ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kami, menopang kami untuk terus hidup dalam persekutuan, kendati pun seperti apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melangsungkan acara perjamuan kudus kita bersama-sama pada hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa, saya pimpin kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena kebaikan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdiri di hadapan hadirat Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu. Dan kami akan melanjutkan acara perjamuan kudus kami bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, hamba mohon pertolongan Tuhan dari awal sampai akhirnya kami dapat melaksanakan perjamuan Tuhan ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan kudus diadakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia makan pada perjamuan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Dan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, agar melalui perjamuan kudus pada hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah, marilah kita menguji diri kita sendiri. Dalam hal apakah kita menguji diri kita? Yang pertama, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari sungguh-sungguh telah percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Yang kedua, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari sebagai orang-orang yang telah diselamatkan berupaya untuk senantiasa hidup bagi Tuhan dengan menjauhkan diri dari dosa serta tak hidup dalam kekudusan? Yang ketiga, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari bertekad untuk menjadikan saksi bagi orang lain yang belum mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta siap mempersembahkan segala milik saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluaskan kerajaan Allah? Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, roti dan cawan telah dibagi di antara kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk berdiri, dan marilah kita mengangkat roti kita bersama-sama. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, yang mengasihi kami, kami mengucap syukur oleh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, yang rela menanggung segala dosa kami. Kami bersyukur oleh karena kekuatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, dan kami bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini ya Tuhan. Hamba percaya setiap jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit, Tuhan nyatakan kuasa dan kehendak-Mu terjadi. Beri kekuatan pemulihan kepada mereka. Melalui kekuatan kesembuhan itu, Tuhan diagungkan, dimuliakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Tuhan Kau memberkati.
dalam setiap kegiatan, aktivitas apapun yang mereka kerjakan lakukan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan bersama-sama menyampaikan bahan doa kita melalui doa syafaat yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Abiariung MTH. Melalui doa syafaat ini kita bisa menyampaikan setiap bahan-bahan doa kita. Dan sebelum kita menyampaikan doa syafaat ini, kita akan kidungkan sebuah pujian kembali dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 96, Aku Memerlukan Dikau ya Tuhan. Sementara lagu ini kita nyanyikan, jemaat Tuhan saya persilahkan untuk mempersiapkan persembahannya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidup. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Baiklah, pujian kita cukup sampai di sini. Pada Bapak Pendeta Abiariung MTH, saya persilahkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kepadamu segala hormat, puji dan syukur kembali kami persembahkan. Oleh karena kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati dalam hidup ini, secara khusus sepekan yang boleh kami lalui dalam aktivitas kami. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberkati kami dalam semua aktivitas kami. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami pada hari ini ya Tuhan, untuk tidak bersyukur kepadamu. Bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati kehidupan ini. Terlebih kami boleh ada di dalam persekutuan, kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, pada pagi menjelang siang ini kami datang kepadamu menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berdoa untuk staf penggembalaan,
badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan memberikan kami kerjasama yang baik, sehingga setiap pelayanan yang ada, kami boleh mengerjakannya secara bersama-sama. Kami dapat melihat kebaikan Tuhan dalam pelayanan ini, dan kami boleh menikmati bagaimana pertolongan Tuhan memberkati umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan dalam aktivitas yang akan kami lakukan sepekan ini. Dari anak-anak sampai kepada orang tua. Kami percaya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, menolong kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dari gangguan orang-orang jahat. Kiranya penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas ini dengan baik, dan lewat berkat yang ada, kembali kami boleh memuliakan akan nama-Mu. Kami berdoa, bersyukur, bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini. Sepekan yang akan datang, di mana ada beberapa di antara mereka yang Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka, bahkan usia kelahiran. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka menjalani hari-hari ke depan, baik pribadi bahkan keluarga, sehingga hari-hari yang mereka jalani ke depan ini ada dalam lindungan Tuhan, dan mereka terus menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Jemaat yang sakit kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menjamah bagian tubuh mereka yang dalam keadaan sakit, seperti Bapak Agustinus Langiran, Bapak Sadirin Ingan, istri dari Bapak Napoleon Andreas, Bapak Yohanes Sawen, Bapak Nikodemus Sere, Ibu Rosnani Agung, demikian juga Ibu Happy Laing, istri dari Bapak Daring Balang, dan mungkin ada jemaat-jemaat yang lain yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Kami memohon karena kami tahu Tuhan adalah tabib kami yang ajaib, yang berkuasa di atas segala macam penyakit. Terima kasih Tuhan, program-program pelayanan yang akan kami lakukan bersama-sama di masa pandemi COVID ini, kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga lewat pelayanan yang akan kami kerjakan bersama-sama, membuat kami terus bertumbuh, dewasa di dalam iman, percaya kami mengiring akan Engkau. Terima kasih. Terus kami berdoa untuk penyelesaian dari menara gedung gereja ini. Kami percaya Tuhan akan menyediakan dana yang cukup, sehingga pembangunan ini bisa selesai dengan baik. Memberkati setiap aktivitas kami, sehingga lewat berkat yang ada kami boleh pakai untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di dalam jemaat ini, untuk kegiatan pembangunan, bahkan untuk pelayanan kami keluar. Terima kasih. Beberapa pos pembinaan umat yang saat ini menjadi tanggung jawab jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang ada di sekitar kota Samarinda ini, yang ada di Kalimantan Tengah Selatan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati setiap pos pembinaan umat yang ada, memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jemaat yang ada kami percaya Tuhan akan menolong mereka, sehingga mereka terus bertumbuh, dewasa di dalam iman percaya mereka mengiring akan Tuhan. Organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia di mana kami sedang bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemimpin Gereja Kemah Injil Indonesia, dari aras pusat wilayah daerah sampai kepada jemaat lokal. Kami percaya Tuhan akan memberikan kerjasama yang baik, sehingga
kami boleh bersama-sama memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat kami masing-masing, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Kota Samarinda. Kami menyerahkan badan pengurus daerah yang ada, pekerja yang Tuhan tetapkan, baik yang ada di daerah bahkan yang ada di jemaat lokal, sehingga kami terus mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di Kota Samarinda ini dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Kami berdoa untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Tuhan akan menolong siapapun pemimpin-pemimpin daerah yang Tuhan percayakan. Kami percaya mereka adalah wakil Allah yang duduk di pemerintahan untuk memimpin bangsa ini, untuk memimpin daerah-daerah yang ada, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, usaha-usaha dari pemerintah dalam menangani pandemi COVID ini, kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Bahkan kami sebagai masyarakat yang ada di dalamnya, supaya kami boleh bekerja bersama-sama, sehingga kami boleh dapat melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan kekuatan yang hanya daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kembali kami kepada persekutuan kami, persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini. Segala bentuk persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga dapat dipakai untuk kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sumber berkat akan terus memberkati kami di dalam tugas pekerjaan pelayanan kami ke depan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Ini doa yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami berkeyakinan bahwa Tuhan mendengarnya. Tuhan akan memberikan kesabaran kepada setiap pribadi kami dalam kami menantikan waktu yang Tuhan beri bagi kami adalah waktu yang terbaik, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, serta memohon pertolongan ini kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kidungkan sama-sama sebuah lagu yang berjudul El Shaddai. El Shaddai,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang ajaib dan besar dalam hidup kami memuji Engkau di penghujung persekutuan kami di pagi hari ini. Sebab kami pun boleh dipimpin, disertai, dan diberkati. Dari puji-pujian, doa, dan kebenaran firman Tuhan, kami boleh menikmati berkat rohani yang terus menguatkan kami untuk senantiasa menjalani hari-hari kehidupan ini untuk berpaut kepada Tuhan dalam setiap persekutuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami sepekan ke depan ini dalam setiap tugas tanggung jawab dan aktivitas kami serta pelayanan kami. Biarlah tangan Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan memberkatinya. Bahkan perlindungan daripada Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami pun bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Oleh karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kami mohonkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memberkati kami mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, mohon berkat. Ibadah kita selesai. Atas nama staf pengembalaan, bahkan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini dalam menikmati persekutuan kita bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom.